Halo sahabat, selamat pagi dan selamat datang di channel Tante Marta. Nah, di videoku kali ini kebetulan saya kehabisan bensin, jadi saya jalan kaki menuju ke tempat terapi germanium alat Happy Dream. Saya akan jalan kaki ke sana, ikutin saya terus sampai selesai videonya, jangan skip ya. Dan jika suka videonya langsung di like dulu, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut jalan kakinya menuju ke tempat terapi alat germanium Happy Dream. Yuk kita jalan kaki saja karena tidak ada bensin, ya sudah jalan kaki aja biar sambil ngeliat-liat orang yang lewat. Ini masih pagi sekali ya, baru jam 6 kurang, supaya pas waktunya di sana, karena di sana mulai berkumpul harus jam 6.30, jadi perjalanan saya itu bisa sampai 1 jam. Oke, bahkan 1 jam lebih karena agak jauh. Oke, kita lanjut lagi. Mau kemana? Mana motornya? Hah? Mau kemana sekarang? Mau kemana? Udah daftar? Sesi berapa? Oh, masih sesi 4. Oh, masih 2.
ini dia udah kelihatan happy dream-nya di situ. Nah, ruko-ruko ini yang warna putih hijau itulah happy dream. Kita jalan lagi dan mungkin saya pernah ada videoku sebelumnya ya. Oke, di sini di samping pasar juga ada kantor pos, ada warung makan Jawa. Oke, nah itu teman-teman saya nih, teman-teman saya yang lagi makan-makan sarapan pagi yang datangnya jam 4. Ini dia mereka. Oke, kita lanjut lagi, mereka lagi makan asik-asik. Ambil video, sambil jalan. Di situ ya? Enggak, di situ ya? Hah? Tinggal situ ya? Enggak apa-apa, ngambek-ngambek gini. Batu juga ya? Itu tadi guru happy dream yang merawat kami ya. Sekarang aku mau menuju ke happy dream mau terapi. Guru cantik. Aku istirahat dulu di sini baru masuk ya. Depan happy dream. Ini happy dreamnya. Oke. Bentar lagi baru masuk. Ada burung di happy dream. Itu Kak Yani. Nah, oke teman-teman, kita mulai masuk. Masih sepi ya, ini teman-teman lagi mendaftar nama-nama. Oke, masuk dulu. Nah, ini dia teman-teman ruangan terapinya seperti videoku sebelumnya yang pernah saya upload. Dan ini anak yang saya pernah
videokan juga. Yang sakit ini sudah mulai sembuh dia. Ini masih kosong karena tamu-tamu terapinya belum datang dari rumah ya. Tadi sudah datang daftar jam 5. Sekarang nungguin mereka, ini baru jam 6 mau setengah 7. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, oke teman-teman, tadi kan saya nggak pakai baju putih ya. Tadi video awalnya saya masih pakai baju biasa yaitu warna merah. Nah, ini saya mau ganti baju dulu. Ini baju terapi saya yaitu warna putih. Rata-rata harus pakai baju warna putih dan kaos kaki warna putih, dan terus selimut seperti biasanya. Selimut warna apa saja tidak masalah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jangan lupa jika suka videonya di like, subscribe yang belum subscribe, tekan tombol lonceng yang belum tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, saya lanjutkan dulu untuk mengganti bajunya. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai saya ganti baju dan ini saya sudah pakai baju putih juga. Oke, kita lanjutkan lagi nonton videonya sampai nanti naik terapi. Sebelum naik terapi, guru-guru Happy Dream masih kasih presentasi, menjelaskan kegunaan germanium alat terapi yang ada di Happy Dream. Jadi kita masih dengarkan presentasi dulu ya, baru naik di atas masuk ruangan terapi. Oke, kita lanjut lagi. Sarapan baru, habis sarapan baru naik terapi. Presentasi dulu. Seri baru datang. Itu juga baru datang, Pak Ode baru datang. Jadi sesi berapa? Sesi 2. Aku sampai jam 4 dimasukin sesi 3. Ya saya merontak lah. Jangan saya diam-diam selama ini, pikir saya itu nggak pandai ngomong. Saya diam-diam itu karena saya mikir umur, mikir udah jangan terlalu begitu. Sebetulnya kita tuh sudah cukup di sini. Yang ngadu ke atas tuh ada. Bukan, sekarang ada di atas orang itu. Nggak pernah aku ngadu aku. Aku sering dioper ke sesi 3, nggak pernah aku ngadu. Ada orang lain yang ngadu. Aku nggak pernah ngadu. Kalau udah habis di sini. Udah di sini tuh sudah kan gitu. Nah, ini sudah pada ramai yang datang ya. Belum ramai lah. Ada orang lain itu. Udah terlalu digitukin Bu Sri, makanya aku tinggikan suara. Pak Maidarli sering saya datang jam 4:05, Marta masuk sesi 3 udah penuh, padahal nggak ada orang. Ya saya merontak lah, sedangkan saya orang sesi 2 yang lama juga, cuman karena saya masuk usia. Orang ini pun juga ngikutin yang kemarin. Nggak usah mikir dia masuk sesi berapa, yang penting dia datang pagi terima gitu. Enak aja yang datang jam 5 masukin sesi 2, sedangkan saya datang jam 4. Enak kali, saya nggak tidur, mereka tidur enak. Saya dulu baru-baru Ya saya merontak lah. Pak Abdul. Nah, datang lagi kawan, bertambah. Nah, kayak Pak Maidarlis dia merasakan juga kan masuk di itu, Pak Yani nolak kan, dia merontak juga. Padahal dia sering nolak saya di sini. Makanya hukum karma aku bilang dalam hati, nggak mau merontak.
Sering nolak saya. Darlis, di sini kita apa masalah sampai ke tempat aku dibilang, aku di tempat aku duduk santai-santai. Dia cerita sana, cerita Anakmu sih. tadi terlambat ya, terlambat. Ah, biar aja lah, aku bilang. Astaga, itu kan Masa udah kita di sama rumah. kawan-kawan dibilang kayak gitu. Siapa itu kata orang itu? Orang terapi ya, itu bilang lah. Di depan rumah kita santai-santai dia bilang. Anakmu tadi terlambat. Udah selesai di sini ya di sini lah, gak usah bawa lagi ke rumah. Iya sampai ke rumah, di depan rumah aku santai-santai sama kawan. Jadi anakmu terlambat katanya. Biar aja lah. Biarin aja. Kalau dia lambat ya kasih di apalah. Dia tadi alasannya Heeh. enggak mengganggu. Enggak sesuai. Sudah diatur dia baru disuruh orang pegang. Terus dia merontak-merontak juga Pak Yani nolak. Ya wajar lah Pak Yani nolak. Kau aja kan gitu gini. Anak cucu aja ngadunya. Udah aku dua yang nggak ada dibikin sesi 2. Lagi pun ngapain ngomong di rumah, itu kan masalah dalam terapi. Bawa itu mulutnya dia kan memang nggak jelas. Enggak, kalau misalnya mau ngingetin boleh tapi Heeh. Kak, besok jangan lambat. Besok jangan lambat lagi ya, nanti orang yang duluan merontak. Dia bilang, jadi anakmu terlambat lu, terlambat. Nanti orang yang duluan merontak lu marah sama saya lu. Gitu ngomongnya. boleh bilangin supaya cepat lah besok pelan-pelan. Besok datang pagi sedikit ya. Ini kita nggak bisa menempatkan. Soalnya kalau tahu orang itu kan kayaknya capek ngurusin kita aja. Iyalah. Jadi kita Gak usah tahu jadi gak usah atasan dia nyampekan. lalu. Kayak dulu aku di sesi 1. Oh, udah sampai di atas itu. Bilang ini perang dunia kata. Siapa yang perang dunia? Ada yang nyampein. Siapa yang perang dunia? Gak ada aku bilang. Aku cuma sedih aja aku bilang. Apa lupa apa Bu Sri megang-megang pocket. Gimana kunci? Tapi memang dari dulu lah, enggak kayak gini. Kalau kita nggak berani bergerak, nggak berani melawan, memang. Oh, ditendek-tendekin. Saya dulu sampai dibilang sama Pak Sarudin namanya. Bukan Pak Saprudin itu. Bukan. Ibu Dati, ibu tak mau tahu. Memang saya bilang sama Pak Abdul, mulai Senin besok Pak Abdul, saya tidak mau tahu kursi saya di sesi 2. Karena saya datangnya pagi terus. Iyalah, kita kan datang pagi. Saya tak mau tahu ya. Bukan oke. kita mau cerai Oke, sembarangan. hari ini saya digeser, tak apa-apa. Kan ada ibu itu dia datang jam 5 kurang dia masih cerewet dia. Oh, kenapa saya nggak masuk sesi 2? Saya kan datang. Padahal udah penuh di sini. Ya wajar kalau ditolak kan. Sedangkan saya jam 4. Ditolak ya saya merontak lah. Ini dapat aja. Ini orang sakit yang teman-teman datang pakai tongkat. Guru Agus. Ini baru sedikit orang baru datang. Itu kan kalau 5 kan dapat. Enggak ada, sini aja lah. Siapa? Oh, boleh. Baru sini, nggak ada orang. Siapa? Mana orangnya? Nah, suruhlah. Sini dulu. Ini kosong ini, mau datang 1 orang kursinya.
paling depan. Guru-gurunya belum pada datang ya, baru jam 6.35 menit. Oke. Sudah pakai putih-putih saya. Mana orang yang mau duduk sini? Mana? Siapa itu? Nggak tahu itu Mama. Ibu Aji katanya mau duduk. Ada yang mau duduk katanya. Mana sih? Hah? Siapa mana orang yang mau duduk sini? Itu ini. Oh, sinilah. Oh, sesi 2 ya? Mau ngambil kartu kan nih. Ini sudah punya. Ngambil kartu. Aku yang pakai kartu ini. Nah seperti ini kartu-kartu terapi saya ya teman-teman. Ada ini kartu untuk masuk di dalam. Terus ada lagi kartu untuk pendataan. Ada. Maidarlis. Ibu mana Ibu Maidarlis? Pariswanto ada. Riswanto belum datang, belum nyampe. Pariswanto ada. Belum sampai. Pak Agus. Pak Agus ada di belakang. Mau nambah dia. Bu Salvina, Bu Irna Sunita, Ali Dewi, Siti Amalia, Pak Haji. Harus itu baik-baik betul-betul namanya siapa baru dibagikannya. Oke, dilanjutkan untuk kartu sesi 2. Kebetulan saya juga tapi saya menunggu untuk kartu saya ke sesi 2. Oke, kita lanjut lagi. Oh enggak lah, biasa. Namanya mulut ibu. Enak badan saya. Sama. Ini saya ini terselet pengaruh tidur. Oke. Udah gua apa bantal apa masih gak sembuh sih. Oke, sekarang sesi 2 ya. Sesi berapa? Sesi 2. Apa ya? Tadi sarapan. Kristinawati, Tadi Bu Yani, yang sering Bu Salma, Cukup tahu aja lah. Biasa. Tiap pagi. Banyak dosa tiap pagi. harus ditegur juga. Kalau maju. Ada. Ada. Sekarang kartu saya ya. Oke, aku hari ini nomor 9 ya. Aku hari ini nomor Duduk lagi di semua pada umur. di kursi yang sudah dirapikan oleh guru-guru Oke. itu untuk mendengarkan presentasi dari guru itu. Oke, kita lanjut lagi. Dah. Ini Ibu Maidarlis udah terapi berapa tahun, Bu? Udah berapa tahun? Bukan terapinya. Udah terapi 3 tahun. Makin sehat. Ini Ibu Ode, ini Pak Ode. Ya. Ini teman-teman saya terapi sesi 1. Saya sesi 2 nomor 9. Ini Pak Haji sama Ibu Haji. Oke, ini teman-teman kami ini terapi di Happy Dream. Sekarang lagi nungguin guru-guru untuk presentasi.
Ini kan baru jam 6.40. Nanti naik sesi 1 jam 7 pas sesi 1 naik. Oke, kita nunggu ini dulu presentasi dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bertambah orang, pada masih bagi kartu. Oke. Anak belum sih. Empat. Gede-gede ya. Kiri Guru Agus baru sebelah kanan. Boleh? Nampaknya agak-agak galau ya kan, lagi banyak problem mungkin kali ya. Ulang ya. Lambaikan tangannya, suaranya kencang. Selamat pagi Bapak Ibu. Ulang sekali lagi, masih belum panas. Ulang, coba tarik nafasnya tinggi-tinggi. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi. Gimana? Bagus? Bagus. Bagus? Bagus. Aku yang jawab. Hah? Itu. Kan di sini Mantap kan laki-laki. Pak Udi? Mantap Pak Udi, mantap. 10 orang. Lakukan. Ini 4 baris. Lebih banyak mereka. Ini 2 baris. Masa kalah? Oke? Suaranya kencang. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana? Bagus. Gimana? Bagus. Kurang bagus. Belum katanya. Belum katanya. Bagus? Belum. Ulang sekali lagi. Ya. Kuat. 1, 2, 3. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semuanya apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Aku sekali salam dulu dalam bahasa Korea, yaitu annyeonghaseyo. Nanti Bapak Ibu tepuk tangan 10 kali. Bisa? Bisa. Bisa 10 kali? Bisa. Coba dulu hitung. Pelan-pelan. 60. Tepuk tangan semuanya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Kurang kompak. Ulang. Dalam hitungan ketiga baru ditepuk tangannya. 1, 2, 3. Ini kayak apa? Dua. Gak kompak loh. Apalagi di sini banyak yang termenung. Ngapain termenung? Tepuk tangannya kuat, tepuk tangannya. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. Nanti kalau udah selesai 10 baru yes. Oke? Yeah. Dengan semangatnya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Kita kasih salam 2 aja. Enggak usah 10. Capek Bapak Ibu ya. 2 aja tepuk tangan 2 kali. Annyeonghaseyo happy. Annyeonghaseyo happy. Tapi ada suaranya. Boleh? Kekompakan kita yang membuat kita semangat. Oke? 1, 2, 3. Annyeonghaseyo. Sekali lagi annyeonghaseyo. Bapak Ibu. Ya. Ibu Bapak. Siapa yang mau sehat tepuk tangan. Siapa yang mau sehat bilang saya. Siapa yang mau sehat ayo rutin terapi. Siapa yang mau sehat bilang saya. Sekali lagi.
2, 3, 4, 5, 6. Cuma 3 orang. Mana banyak? Oh banyak ya? Banyak. Yang belum sembuh-sembuh. Iya, ada yang belum Proses. sembuh. Dalam proses. Ada. Open mata belum sembuh. Belum sembuh. Jadi apalah yang mau perasaan selama terapi ini? Oh, dulu batu-batu, sekarang ada batu-batu lagi. Oh, berarti udah mengalami sedikit ya. Iya, tepuk tangan dulu dong Bapak ya. Ya, ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi apa? Sedikit Bapak Ibu mengalami perubahan, kalau lebih semangat lagi, rutin terapi setiap hari mengalami proses kesembuhan yang lebih besar ya. Ingat, kesembuhan itu bukan gara-gara guru-gurunya, tapi karena gara-gara diri Bapak Ibuku sendiri. Kalau semangat, mengalami perubahan. Kalau malas-malas, Nggak sembuh-sembuh, makin ya, sakit. ya. Kalau malas-malas terapi, makin banyak Makin sakit. sakitnya, lama proses penyembuhannya. Ya. Kalau semangat, rutin, suka senyum, suka ketawa, suka happy, apa yang terjadi? Cepat sembuh. Cepat Cepat sembuh. sembuh. Kira-kira pilih mana ini? Mau happy atau mau terpenuh? Mau happy. Coba, kalau Bapak Ibu mau happy, coba ketawa dulu. Ulang sekali lagi. Lebih kuat lagi. Saya mau hadiah nggak Bapak Ibu? Saya kasih auto plus pagi ini bagi yang bisa ketawa sekencang-kencang mungkin di depan ini. Ada? Naik auto plus. Ayo hadiah utamanya. Ada yang lucu, kadang Ada? kan Ketawa sekencang-kencang mungkin. Ayo Pak. Pak, dia kan suka ketawa sendiri. Kesempatan nggak bakalan balik Bapak Ibu 2 kali. Pak Ode aja lah. Ya, Oke, suara Pak Ode kan kencang tinggi. sekuat-kuat mungkin. Cuma ketawa aja. Gak ada yang lucu kan. Ayo. Nah, Gak ada yang lucu. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. tidak ada dalam hitungan ketiga. Kalau nggak ada berarti tutup. 1. Tidak ada lagi. 2. Tidak ada lagi. 3. Tidak ada lagi. Telat mama. Guru habis itu cepat. Ya, nggak boleh main-main. Ulang. Ada yang mau lagi? Hadiahnya? Nggak ada. Alhamdulillah. Ada yang mau poin? Mau. Gak usah. Karena Bapak Ibunya nggak mau ketawa. Oke, sebelum berlaku selanjut lagi, hari ini kita ada apa Bapak Ibu? Pertama, terapi selama berapa menit? 40 Tangan menit. dulu dong Bapak Ibu ya. Walaupun hanya 40 menit atau 30 menit setiap hari, kita begitu banyak mengalami namanya perubahan ya. Setiap hari, yang penting kerutinan aja. Kedua, kita juga ada pemakaian namanya smartphone. Smartphone itu apa Bapak Ibu? Apa itu smartphone? Iya, smartphone itu adalah salah satu alat yang mampu menyembuhkan apa? Orang stroke, tangannya kebas-kebas, tangannya kram-kram, pundaknya sakit, atau juga Bapak Ibu kalau misalnya dia lagi keadaan sakit, contohnya yang susah jalan, sakit pinggang, saraf terjepit, itu namanya penggunaan dari namanya apa Bapak Ibu? Kurang semangat apa? Apa itu smartphone? Sebuah alat. Apa itu smartphone? Sebuah Halo, alat Bapak terapi. Ibu yang di sini, apa itu smartphone? Sebuah alat terapi yang bisa menyembuhkan kebas-kebas. Itu kan benar ya, untuk Melancarkan mata peredaran darah. ya. Nah, smartphone itu dia juga Bapak Ibu menyembuhkan orang stroke, betul? Ya, begitu kita lihat ya, seperti si Bella yang sudah sembuh, bahkan yang lainnya juga banyak yang Bapak Ibu lihat kemarin yang dari Marina, ya, ada yang orang bukan bule, ya, orang Manado, yang sudah menghabiskan uang berapa kemarin? Berapa habis uangnya? Masih ingat? Enggak. Yang oma-oma orang Manado dari Marina menghabiskan uang 250 juta masih kena? Masih kena?
Nah, tuh, yang bantu siapa? Guru Agus setiap hari naik di atas, ya kan? Dibantu, udah menghabiskan uang 250 juta Enggak sembuh. di rumah sakit mana? Wah, bukan kaleng-kaleng rumah sakit tentara Jakarta, Bapak Ibu. Tapi apakah dia sembuh setelah? Tidak. Di mana dia bisa jalan sampai hari ini? Karena terapi setiap hari yang punya alat matras. Dan itu adalah banyak tamu terapi yang sudah menghabiskan uangnya, ya. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, kalau hari ini kita pakai, kita manfaatkan kesempatan itu, betul? Gimana caranya? Kalau nanti smartphone itu kan ada getarannya itu. Nah, jangan takut kalau ada getarannya. Bapak Ibunya tidak kesetrum, ingat, tidak kesetrum, tapi dia model kesetrum. Itu beda ya. Kalau kesetrum kan beda. Contohnya pegang listrik kesetrum keriting rambut kita. Gak perlu dibodi ya kan. Nah, kalau namanya kayak kesetrum ini, dia adalah getaran. Yang kita dapat dari smartphone itu adalah getaran. Apa fungsinya? Mengejutkan saraf-saraf yang lemah, mengaktifkan saraf-saraf yang mati, dan memperlancar peredaran darah, menyehatkan juga jantung, Bapak Ibu. Makanya kita wajib sebenarnya harus setiap hari. Karena di usia Bapak Ibu ini sarafnya udah mulai kendor semangatnya, betul? Bukan hanya orangnya juga, sarafnya udah mulai kendor. Betul Bapak Ibu? Nah, makanya harus kita terapi. Habis itu pakai namanya smartphone, ya. Jadi bisa digunakan di bagian mana saja. Tidak harus di tangan, bisa di pinggang, di lutut, di pundak, juga bisa ditaruh di kepala Bapak Ibu. Tusuk-tusuk, ya kan? Nah, jadi tinggal Bapak Ibu nanti minta sama guru-gurunya, dan gunakan tisu basah bukan tisu kering. Halo Bapak Ibu, tisu Ya, apa? tisu basah. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu bawa, dibilang tisu basah, bawa tisu kering. Kita kan kok nggak ada getaran, ternyata tisu basah, tisu kering. Ya, jadi kalau tisu kering itu nggak ada getarannya. Ya, hanya ada getaran adalah tisu basah. Nah, itu juga membantu mengantarkan getar gadget ke dalam tubuh. Makanya kita menggunakan. Dan yang paling penting adalah supaya keringat Bapak Ibuku tidak nempel di mana? Di smartphone. Sehingga yang pakai selanjutnya dia tidak apa? Kurang semangat. Tidak apa Bapak Ibu? Iya, tidak istilah dia. Ada keringat orang lah, enggak, ya kan? Karena kita udah menggunakan namanya tisu basah. Dan besok hari Kamis ya? Rabu atau Kamis? Rabu. Ya, semalam sudah diumumkan kita ada pemakan apa? Ultrasonik. Iya, ultrasonik. Tepuk tangan dulu dong. Ya, udah lama loh kita nggak pakai ultrasonik ya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, makanya nanti jangan lupa bawa apa Bapak Ibu? Iya, aloe veranya jangan lupa dibawa. Dan yang belum punya mungkin segera mungkin dikonfirmasi sama guru-gurunya. Ya, kebetulan udah datang aloe vera kita. Ya, ya. Tapi Bapak Ibu ada satu syarat. Titik-titiknya. Iya. Karena guru Agus trauma. Oke. Nah, Bapak Ibu sebelum kita naik yang sesi 1, untuk sesi 1 dulu alangkah baiknya awali segala sesuatu dengan berdoa, minta kepada Tuhan biar melalui terapi setiap hari Bapak Ibunya disembuhkan. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Silakan ya Bapak Ibu yang sesi 1 dan sesi 2 boleh maju Bapak Ibu karena kita mau senang juga. Sesi 2. Iya, ayo paling depan Bapak Ibu. Ayo diisi Bapak Ibu paling depan supaya yang di belakang bisa ikut lagi. Satu lagi di tengah, apalagi di sini juga ada kosong ya. Ya, kosong. Ini paling depan juga kosong. Kira-kira siapa yang tergerak hatinya kosong depan Bapak Ibu boleh diisi. Di samping Bu Marta juga kosong. Oke. Sekali lagi, satu lagi yang ada di sini. Katanya Bu Neti disuruh ke depan di samping Bu Marta katanya. Karena Bu Neti ini mau sarapan. Ya boleh Bu sarapan dulu. Itu penting juga itu, ya kan? Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kurang
puas. Selamat pagi. Pagi Garagus. Saya hitung dalam ketiga, yang tidak bersuara saya hukum nanti. Iya, berapa nanti? Yo, siapa yang merasa tidak bersuara? Bu Lindayani, Bu Yeni malas berteriak. Bu Komsa ada, saya tanya lagi, tujuin orangnya siapa-siapa lagi, kenapa malas mengeluarkan suara? Ayo, Bu Yeni, apa alasannya? Kenapa nggak mengeluarkan suara? Belum, Bu Lindayani, kenapa? Bukannya CCTV itu? Dalam hati, jangan biasakan bapak ibunya tidak bersuara. Karena kalau orang diam-diam gak bakal sembuh. Kutanya dulu, orang yang diam-diam sembuh penyakitnya rupanya. Yo. Kalau kita diam terus, orang ketawa samping, orang teriak, diam terus, semangat rupanya kita. Selesai rupanya masalahnya. Tuh, guru aku saja berjuta-juta masalahnya. Teriak-teriak aku supaya lega perasaannya. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah ya, jadi jangan biasakan tidak bersuara. Ikut Bapak Ibu supaya suara kita semakin kencang. Bisa? Bisa. Kita coba ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Garagus. Ada lagi yang lagi sakit gigi, Bu Marta Samosir. Ya, 5 menit saya kasih kamu kesempatan untuk keluar untuk Ibu. Gak boleh pegang HP lagi presentasi Guru Agus. Udah siap, silakan masukkan dalam. Bagi Bapak Ibu yang lagi ada kepentingan, 5 menit saya kasih untuk keluar. Biasakan hargai guru-gurunya Bapak Ibu. Ya, ikut bernyanyi. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu tidak senang, solusinya ada. Bukan kedua. Solusinya kita bicara 4 mata. Guru Agus, aku mau rutin terapi, tapi saya tidak bisa mengikuti aturan guru-gurunya. 4 mata aja. Gaspol matrasnya. Iya kan? Ya. Karena di sini Bapak Ibu harus mengikuti namanya aturan. Betul? Aturannya apa? Tidak boleh bawa sandal ke dalam. Nah, sekarang ada sandal di bawah. Coba Bapak Ibu lihat di bawah kursi. Guru Agus bicara udah ada sandal di bawah. Tidak dikasih di dalam plastik. Aduh. Siapa lah sandal? Sandal siapa tuh Bapak Ibu? Enggak tahu. Hah? Lagi Oke, Sarah. kita ambil sandal ini dicari-cari nanti. Nanti saya jual ini, mahal kali sandal ini. Bagus sekali ini sandal siapa? Nah, tuh, bagus lagi sandalnya ini. Jangan-jangan Bu ini. Ya? Pertanyaan saya, apakah dengan masukkan di dalam tas terganggu makannya? Tidak. Tidak. Memang banyak kali alasan orang Indonesia ini. Ini Bapak Ibu, dari ini 4 tahun loh, 4 tahun buka dari 18 itu aja peraturannya. Masuk ke dalam sandal itu aja, tapi nggak bisa diikuti. Nggak tahu Guru Agusnya. Hah? Nggak mau? Bukan yang tadi ini, bukan. Iya. Soalnya Ya, jadi tadi yang di punya sini. nanti bisa Nantilah kita kita lihat nengok siapa yang orangnya punya. siapa. Tidak ada. Selesai Guru Agus kita jual. Lumayan kan bakso ya kan? Ya. Ini masih laku kan kalau di Seven ini? Enggak. Nggak bisa, mahal ini. Masih laku nggak? Ada yang mau? 5.000 aja, 5.000. Enggak. Untuk sandal ini, enggak usah ojeknya. Hah? Enggak lah. Oh iya. Bakso berapa sekarang? 12.000. Hah? 12.000, 20.000 lah. Laku lah, masih nggak laku 20.000. Guru Agus. Ini bukan makan Bu, kamar mandi. Kami bela-belain Bunuh tadi. ini, bunuh ini. Cari gara-gara bunuh ini. Iya, ternyata bukan kamar mandi. Ya, bunuh ini bukan tamu baru. Bunuh ini udah berkarat dia putri dia. Iya kan? Sama dengan Bapak Ibu yang lainnya. Bukan hanya bunuh ini aja yang berkarat ya. Tapi luar biasa loh. Dia semangat. Tepuk tangan dulu buat bunuh ini ya. Karena dia mau nggak dengan kesaksiannya Bapak Ibu? Mau. Oh ya, iya. Mau. Kalau bunuh ini udah buat salah loh. Ya kan sebagai hukuman bunuh ini berbagi pengalaman. Karena bunuh ini Bapak Ibu pertama dia datang mengeluh dengan banyak sakit dan sekarang dia nggak pernah bolong-bolong dia. Rutin dia terapi setiap hari. Bawa motor sendiri Bapak Ibu. Pernah aku tengok di jalan di gaspol. Gak belok kiri kan? Bunuh ini.
Ah, gitu dia. Apa di daerah dapur 12 itu ya kalau mau belok gitu. Bunuh nih. Jadi ingat saya Itu gitu kan. baru belajar. Enggak dengar dia langsung. Depan ada yang panggil dan nengok. Lurus terus. Sampai tujuan dia. Baru Ya. belajar. Oke, tepuk tangan buat Bu Nuni dulu. Ada mau Bu Nuni berbagi pengalaman? Udah lama loh kita nggak dengar kesaksian yang udah mengalami kesembuhan. Bu Nuni dulunya kayak gitu sih Bu Nuni. Iya malu loh dia Bu Nuni malu. Kita cecei dulu dia malu Bu Nuni. Oke, Bapak Ibu. Tangannya dulu biar kena tangan kita Bapak Ibu. Iya, Juragan. Ada yang nggak bersuara ini. Ulang sekali dan kurang kencang. Kalau semua bersuara itu melengking suara kita. Bapak Ibu. Iya, Juragan. Nah, ini baru Ibu Bapak. Iya, Juragan. Oke, hari ini kita ada pemakaian scoreboard dan sebenarnya itu Guru Agus kasih senam ya, biar mau senam nggak? Mau. Senam lagi. Nah, kalau mau senam dulu, kutanya apa manfaat germanium? Ada berapa dulu? 9. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu 9. Pertanyaan saya, udah hafal semua? Jujur ya, Bu Wirda jujur ya. Lupa. Belum hafal semua ya. Tapi kan tahu manfaatnya kan? Tahu. Kita ingat dulu deh. Nanti baru kita senam ya. Soalnya gini, kalau Bapak Ibu nggak tahu manfaat terapi setiap hari atau manfaat batu germanium, kira-kira kalau ditanya orang, apa yang Bapak Ibu katain? Oh, di sana itu panas, di sana itu ketawa kami, itu yang kerja kami. Dibuat lucu-lucu, habis itu dimarah-marahin Guru Agus aku. Karena saya nggak masukkan sandal ke dalam plastik. Iya Bapak Ibu. Jelek nama aku kayak gitu ya. Jadi harus kita tahu, Bu, tahu nggak? Ada 9. Ya silahkan Bu. Ya, ada 9 loh manfaat batu germanium itu. Yang pertama dia memiliki namanya salah. Tuh kan? Mensuplai O2 ke dalam Tubuh. ya, udah salah gurunya, udah lupa terus diajar terus. Ya, karena terlalu serius mungkin terpesona dengan senyum Guru Agus pagi ini mungkin. Ya. Kok kayak ketawanya ikhlas banget sih Bapak Ibu? Kayak nggak ikhlas. Walaupun gak ikhlas tapi ya pura-pura ikhlas aja. Karena aku bangun jam 4 untuk Bapak Ibu loh Bapak Ibu. Soalnya ketawa Pak Odo dibangunkan aku setiap pagi. Hahaha gitu. Gak berhenti tiap pagi. Apa yang ketawa? Aku tanya dulu yang sesi 2 ini yang datang pagi. Apa rupanya yang diketawain pagi-pagi itu Bu? Ada aja yang lucu-lucu. Ada yang lucu-lucu? Iya. Apa yang lucu? Tahu sendiri Pak Ode kalau bikin lucu, suka gangguin orang. Bahas-bahas apa? Kita dulu bahas-bahas apa? Gimana? Nengok tikus aja ketawa. Bahaya itu. Itu namanya saraf loh, tau kan? Otak itu organ paling penting dalam tubuh manusia, betul? Di otak ada saraf yang paling penting. Saraf apa itu? Ayo. Di otak kita atau di kepala lah, di kepala kita ini ada saraf yang paling penting. Ada 2. Saraf motorik dan jadi jangan-jangan saraf apa yang sama Pak Odo? Kok dia lewat tikus ketawa gitu loh? Oh gitu ya. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Kita ingatkan dulu 9 manfaat germanium. Ini penting banget agar yang baru-baru juga tahu dong. Seperti Bu Winda, belum tahu ya kan Bu Winda? Apa yang Ibu tahu Bu Winda manfaat germanium? Manfaat batu yang Ibu tiduri setiap hari apa yang Ibu tahu? Gak ada yang? Atau ada malu-malu yang Ibu tahu. Ibu ini tahu sebenarnya tapi malu-malu. Silakan Bu, ada yang tahu kira-kira yang Ibu tahu aja apa? Mensuplai oksigen ke dalam tubuh. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. 1 dia tahu. Ada lagi? Memiliki sim GJ. Ada ya? Kayaknya ada deh. Ya, itu namanya keunikan. Ya, memiliki sim GJ baru tanpa dipanaskan. Ya, ada lagi yang Ibu tahu? Hah? Apa Bu? Meningkatkan? Enggak apa lucu. Ya, oke. Yang pertama ya kita
Nanti baca sama-sama 9, kemudian baru disebutkan ulang. Saya uji satu-satu. Tidak bisa joget kodok. Nah, ya kan? Oke? Tidak mau? Gak apa-apa. Ikut sesi berikutnya aja hukumannya. Berarti asosiasi ini lagi dimajuin, gitu ya. Yang pertama adalah mensuplai O2 ke dalam tubuh. Artinya Bapak Ibu, kalau kita terapi setiap hari, kita dapat oksigen dari batu germanium. Nah, apakah oksigen itu kita butuh? Butuh banget itu. Makanya orang-orang yang kurang oksigen pagi-pagi mual, ngantuk, kurang semangat, suka lupa. Tapi yang bersyukur Bapak Ibu, di antara sebanyak Bapak Ibu yang suka lupa, ada Bapak Ibunya sekitar 300 orangan. Perempuannya mungkin 250. Itu yang 250 itu khususnya ibu-ibu, walaupun mereka sering lupa dengan misalnya dia lupa makanan, entah apa, tapi dia nggak lupa dengan suaminya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Iya kan, nggak lupa kan? Gak ada yang lupa kan? Nah itu yang kita harus syukurin. Walaupun sibuk lupa dengan uangnya, lupa ditaruh apa, ya kan? Tapi suaminya nggak pernah lupa. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Kedua, apa yang kedua? Meningkatkan hormon interferon atau anti. Nah, kalau kita rajin terapi khususnya kita tanpa terkecuali, karena kanker itu sudah dari lahir. Dilahirkanlah kita, dilahirkan sebuah penyakit namanya sel kanker yang diproduksi tubuh sendiri. Bayanginlah, yang kita nggak mau diproduksi tubuh sendiri, ya kan? Seram nggak Bapak Ibu? Ya kan? Makanya kan kita wajib rutin untuk mematikan akar-akar itu. Kalau tidak, ada yang namanya kanker payudara, ada yang namanya kanker rahim. Apa organ yang tidak kena kanker dalam tubuh kita? Jantung. Ada pernah Bapak Ibu dengar kanker jantung? Tidak ada. Kenapa si jantung ini nggak kena kanker? Karena dia bekerja terus. Berarti kalau kita aktif terus setiap hari, tidak kena kanker. Itu salah satunya. Karena kenapa si jantung ini menghasilkan? Astaga, kusir Bapak Ibu, menghasilkan panas. Karena dia aktif terus. Nah, kalau yang lainnya seperti hati, dia tenang-tenang aja. Nah, kanker itu ada yang namanya kanker hati, ya kan? Ada namanya kanker ginjal dan sebagainya. Nah, cuma satu organ ini yang nggak kena kanker. Makanya kita harus belajar sama jantung ini. Kita wajib aktif setiap hari. Makanya tadi kalau nggak ketawa orang, kena dia, ya kan? Kalau orang diam-diam terus, ketawa sebelahnya. Lucu, udah sakit perut mau yang lain gini-gini aja, bisa aja. Nah itu awas tuh, udah penyakitnya banyak itu. Makanya kalau ada yang lucu ketawa sampai banyak, gak ada yang larang Bapak Ibunya. Di rumah pun belum tentu ketawa Bapak Ibuku. Karena kenapa? Bisa aja Bapak Ibunya suaminya gak suka ketawa. Ada gak di antara Bapak Ibu ini kalau ketawa gak suka? Ada? Gak ada? Hah? Kalau ketawa sendiri dilarang? Gak suka dia? Oh gitu. Biar sehat Pak bilang. Gak ada tadi. Oh gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibunya gak ada yang larang kalau ketawa. Gak ada, kecuali ketawa sendiri. Ya. Berarti Bapak Ibu kalau ketawa sendiri ini Bapak Ibu selalu berpikir negatif, karena yang ketawa sendiri itu adalah ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa, ya kan? Padahal orang yang ODGJ itu adalah orang yang sehat sebenarnya. Yang rusak sama dia apa? Saraf. Buktinya apa? Orang nelpon ketawa sendiri. Nonton karena TV, ada lawan ketawa bicaranya sendiri. lah Pak. Kayak mana lah Pak? Gak jalan loh pemikiran pasar mudi. Mentang-mentang dia jomblo, dia terjomblo dia. Iya, Bu Yanti aja dulu nongkrong di kafe sana pas pudung itu. Pasar Mudi, ya kan? Karena ibu kan jomblo, dia juga jomblo, sama-sama masih muda ya kan. Tenang Pak, aku lagi cari. Oke, nah kita belajar dengan orang gila. Ya, perlu kita belajar. Bukan hanya kita tahu gilanya doang. Apa rahasia orang gila itu? Rahasianya adalah
ketawa sendiri. Ketawa sendiri, ya kan? Karena dia ketawa sendiri, apakah ada asam uratnya? Gak tahu. Hah? Gak tahu dia Dia kan happy orang terus. Berarti kita belajar harus happy setiap hari. harus ketawa, bukan karena dia ikut. Bukan kita, udah jigenya. Bukan. Tapi kita belajar dari contohnya nih, kita makanannya di kulkas. Iya. Udah busuk aja, dibuang, beli yang baru lagi. Udah nggak? Kita masanya enak-enak. Kalau ODGJ, makanannya di mana diambil ayo? Di sampah kan? Apa aja nih? Apakah dia kena corona kemarin? Enggak. Ada Bapak Ibu di berita, ini ODJ ini udah kena corona. Ada? Ada. Kenapa dia nggak kena corona? Karena dia happy terus. Dia jalan terus. Iya. Dia jalan kaki, nggak kayak kita. Dari sini ke Indomaret, naik motor ya kan? Nggak tahu dia panas. Berarti Hujan ODJ panas itu dia adalah jalan tadi. dia hidup di bawah sinar matahari. Dia bergerak terus setiap hari nonstop. Ya kan? Nah kalau kita makanannya enak, tidurnya enak, Jalan pakai motor. jalan pakai motor, Pakai mobil. duitnya ada, ujung-ujungnya si Teres. Ya kan? Selain si Teres Bapak Ibu, ada diabetes ya kan? Ada diabetes, ada kolesterol, ada asam urat, asam lambung paling banyak. Rata-rata kita memiliki asam lambung. Betul. Tapi yang aku syukuri nggak ada asam Jawa. Susah. Cuma kemarin masukkan asam Jawa yang ada. Kalau sempat ada itu, nggak tahu lagi gue bagus. Nah, harus belajar Bapak Ibu, jangan lihat jeleknya. Orang itu selalu melihat jeleknya. Contohnya ini Guru Agus melihat jelek Guru Agus ini. Guru Agus itu jelek kali dia. Memang jelek juga sih sebenarnya. Cuma kadang aku pede aja aku ya kan. Pede aku Bapak Ibu pede ya. Nah, karena tidak ada apa namanya? Karena aku kenapa nggak ada yang puji-pujian, puji-puji Guru Agus. Kamu ganteng kan ya Guru, nggak ada. Ya, nggak ada yang puji aku. Terutama Bapak Ibunya nggak ada yang puji-puji. Yang dipuji-puji Ada Guru Agus. Nah, Guru Joli Kuti yang udah kok Guru Joli terus di grup ini namanya pusing aku ya kan. Makanya aku nggak pernah komen-komen apa sih gitu Bapak Ibu ya kan. Makanya bukan ganteng lagi aku. Setiap bulan aku pangkas rambut. Ya kan, nggak ada yang puji aku. Habis Guru Agus jangan muncul di grup. Makasih ya Bapak mau pakai dong autopros, pakai aku cuma saya kasih. Tenang Pak, aku kalau dipuji saya kasih hadiah ya. Nah Bapak Ibu kembali yang kita bahas tadi adalah meningkatkan hormon interferon atau anti kanker. Jadi itu penting banget ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya penting sama siapa? Sama Bapak Ibuku, sama anaknya. Nah untuk menghindari mereka tidak mengalami kanker, jadi dipanaskan badannya. Bagaimana Guru Agus? Mereka kan kerja, sekolah. Apa tugas Bapak Ibu? Kan dari sini sering didengar konsumsi air jahe, betul? Olahraga setiap hari. Kalau tidak bisa mereka, tapi kalau boleh pun diusahakan untuk terapi. Karena ada banyak orang yang olahraga, ujung-ujungnya juga dia terapi kok, ya kan? Iya. Karena terapi itu ada dua, mengeluarkan keringat, mematikan akar-akar penyakit, mengeluarkan segala macam penyakit yang ada di dalam Tubuh. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Yang ketiga, apa manfaat germaniumnya? Lancar Memperlancar peredaran darah, membuang racun yang ada di dalam tubuh. Nah, manusia sekarang atau kita Bapak Ibu paling banyak kerang-kerang, betul? Ya. Ya, kebas-kebas ya, Iya. penggal-penggal di sini. Iya betul. Pertanyaan saya, itu gara-gara apa dia kerang? Cara Darahnya makanan. kurang lancar. Kenapa dia tidak lancar darah kita di dalam tubuh? Apa penyebabnya? Dari makanan. Cuaca dingin, membeku. Makanya Bapak Ibu di sini dikurangi. Bapak Ibu kurangin pakai AC ya. Iya. Pakai kipas kurangi ya. Tapi ada juga yang nggak berhenti. Pakai AC ya udah, itu kan resiko dia sendiri, betul nggak? Kita cuma Betul. mengingatkan dia. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibuku adalah hanya rutin aja, letakkan tangannya, pakai smartbox. Smartbox hari ini yang kita pakai adalah membantu melancarkan peredaran Darah. Nah, udah dilancarkan, dibuang lagi. Bayangin ya, udah dilancarkan, dibuang. Kalau obat apa?
Dimakan. hilang rasa sakitnya, Nanti- karena dibius, Iya. dimatikan rasa sakitnya, Nanti ujung-ujungnya datang seteru lagi. besoknya, ya kan? Iya. Banyak nggak kayak gitu? Iya. Makanya Bapak Ibu jangan tertipu dengan suka makan obat. Apakah obat itu bagus? Bagus. Tapi tidak ada jaminan dengan makan obat bisa Sembuh. Nah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Yang keempat, Sembuh sementara anti saja. aging atau anti penuaan dini. Apa itu Bapak Ibu? Penuaan dini itu apa? Cepat tua. Kutanya dulu, jujur ya, jujur. Motor kita ke jujur. Siapa yang merasa tua di sini? Tidak ada. Muda semua. Yang ngaku, yang ngaku. Iya, muda semua. Pas apa Rudi mengaku dia cepat apa? Siapa di sini merasa tua? Yang merasa tua? Satu. Tua semua. Tua. Tua semua. Iya. Iya. Ada yang enggak merasa muda. Ya, itu namanya kekurangan apa? Oksigen. Lupa diri. Ya. Lupa diri. Oke, sekarang yang saya tanya adalah sebenarnya siapa yang merasa awet muda selama dia terapi? Muda semua. Merasa awet muda? Iya. Satu, Merasa dua, awet muda tiga, semua. 4, 5. Siapa lagi? Cuma 5, 6. Cuma 6 orang. Ini berapa sesi kita ini? 13 sesi. Awet muda. Oke, oke lah, ada 20 orang yang tidak merasa awet muda selama terapi. Siapa? Hah? Itu kan. Germani itu apa? Aku tanya dulu nih. Ini karena bapak ibunya suaranya nggak dengar karena senam terus nih pagi-pagi sih sudahnya. Jadi kurang dengar ya kan. Iya. Anti penuaan dini itu bapak ibu fungsinya adalah kenapa ada orang kalau umurnya masih 30-an tapi kalau kita lihat dia udah umur 40. Kenapa? Yang pertama ada beberapa. Bisa gara-gara penyakit, gara-gara banyak penyakit di dalam tubuh kita cepat tuh. Tua. Nah, kedua, karena wajahnya itu tidak bisa meregenerasikan sel lagi atau sudah dikatakan adalah sel kulit mati. Ketiga adalah karena peredaran di area wajahnya tidak lancar. Keempat, banyak kali lah komedonya. Banyak kali lah refleks hitamnya. Kenapa? Tidak keluar keringat. Itu yang membuat dia kusam. Germani itu fungsinya melancarkan peredaran darah, kemudian sudah lancar diangkat sel-sel kulit Mati. Makanya kalau terapi itu tempelkan pipinya, bukan di gabusnya, di batunya ditempelkan. Nggak terbakar pipi bapak ibu enggak. Iya, betul. Kalau yang terbakar duluan aku terbakar ya pipinya. Jadi supaya memperlancar peredaran darah, coba deh dicoba selama sebulan atau 2 minggu aja ya. Yang belum merasakan, yang sudah merasakan awet muda, tetaplah letakkan pipinya di batu gerabah biar makin glowing. Oke? Jadi orang yang rajin terapi sintetik makin tua atau makin awet muda? Makin awet muda. Semangat, makin tua atau awet muda? Makin awet muda. Tepuk tangan dulu dong bapak ibu ya. Jadi keuntungan kita kalau kita datang di sini adalah tidak cepat tua. Nah, kalau cepat tua, cepat pulang. Cepat naik pesawat. Tamiang Kemarin nih. di Tamiang. Tamiang. Itu kan mereka yang bilang bukan aku bapak ibu ya. Jadi kalau kita awet muda ini aja bapak ibu ya. Kalau rajin terapi itu bisa membuat panjang Memang udah waktunya umur. tinggal Tepuk tangan dulu dong bapak ibu. Oke, yang kelima, anti radikal bebas. Radikal bebas itu apa bapak ibu? Udara. Ya, polusi udara. Kalau bicara tentang Batam bapak ibu, kita nggak ini lagi lah ya. Contohnya nih, ini kan dekat pasar, udaranya rusak, betul nggak? Betul. Di jalan raya kendaraan banyak, pembangunan di mana-mana. Nah, Banyak udara debu. mana yang bersih coba? Tidak ada. Semua. Jangankanlah di sini udaranya bagus nggak? Enggak, ada yang penting, Iya. ya kan?
Ada yang belum mandi. Itu kan merusak polusi Udara. Betul. Ada yang pakai parfum, parfumnya ada yang buatan, ada yang alami. Nah, kira-kira yang bagus alami atau buatan? Yang buatan. Alami? Buatan. Ada parfum alami rupanya? Gak ada. Bau ketek. Ya, nah itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita terapi misalnya, pernah Bapak Ibunya keluar jam 12 siang? Iya, sering. Jemput anak-anak sekolah lah ya. Sering. Sering ya. Sering. Nah, pulang dari situ berat nggak badannya? Karena kenapa? Karena tadi polusi udara itu udah nempel di badan kita. Makanya yang membuat badan kita, aduh, lemes Iya, banget, pegal. capek gitu ya. Iya. Ada nggak Bapak Ibu ngerasain? Sering. Itulah Bapak Ibu. Nah kalau kita terapi, dikeluarkanlah radikal yang ada di dalam tubuh kita atau yang nempel di badan kita. Itulah kok yang kelima ya Bapak Ibu. Yang keenam apa? Netralisir kadar logam. Iya, menetralisir. Kadar logam dalam Ayo, yang di tubuh. belakang dulu ini. Manfaat yang keenam apa? Menetralisir Kadar logam. kadar logam yang berlebihan di dalam tubuh. Ya, apakah kita perlu dinetralisir? Itu perlu ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak perlu itu nanti mengakibatkan penyakit apa? Penyakit apa? Ayo, kalau banyak logam-logam yang masuk yang tidak bagus ke dalam tubuh, apa yang terjadi? Kanker. Bermacam-macam penyakit, bisa jadi kanker, bisa kita kena ginjalnya, bisa kena hatinya, dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu kalau kita terapi adalah 30 menit aja setiap hari dinetralisirnya. Artinya dia akan menormalkan terutama diabetes. Ya, jadi untuk Bapak Ibuku rajinlah terapi setiap hari. Keuntungannya adalah kita tidak mengalami penyakit apa Bapak Ibu? Diabetes. Ingat, sekarang banyak orang yang penyakit diabetes. Kalau sudah ada diabetes, dipanggillah teman-temannya. Ya. Penyakit yang panggil teman-teman itu penyakit diabetes Bapak Ibu. Ya. Nah, karena dia suka memanggil kawannya, dia tidak mau berjuang sendiri. Ya. Nah, untuk itu jangan sampai kita mengalami hal yang kayak gitu. Ayo lebih semangat lagi untuk terapi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tepuk kaki dulu Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dulu dong, yang kencang tepuk tangannya ya. Oke, yang ketujuh, menyehatkan sel-sel di dalam tubuh. Ada 5 ya kalau nggak salah, 4 struktur tubuh manusia. Ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem. Ada 4 ya. Jadi salah satu adalah yang pertama adalah sel. Ya, sel adalah organ yang paling apa Bapak Ibu? Paling apa? Halo Bapak Ibu. Yang paling halus. Sel itu apa Bapak Ibu? Organ yang paling kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Yang tidak bisa kita lihat, oh ini enggak, cuma digunakan dulu mikroskopnya ya. Nah itu kalau kita rajin setiap hari, itu juga akan menyehatkan terutama sel otak ya. Ini yang membuat kita bisa, pertama, bisa bangun rumah, bisa kita menabung, bisa berpikir panjang, betul? Betul. Ini intinya Bapak Ibu. Makanya dibilang ini adalah presiden tubuh manusia adalah kepala. Kalau presiden kita Jokowi. Nah, kalau presiden tubuh kita Kepala. Makanya kadang nggak boleh loh disentuh-sentuh kepala, nggak boleh. Kalau dielus-elus boleh. Beda ya? Apa bedanya disentuh dengan dielus Bapak Ibu? Lembut, pelan, dengan hati. Perasaan. Pakai perasaan. Ada itu. Pernah dielus kepalanya? Siapa? Orang tua. Hah? Tua. Tukang pangkas. Kalau tukang pangkas nggak dielusnya deh. Mana ada di? Itu dia nggak ada di mana. Kalau dielus itu, oh ya saya cepat tidur ya Mak. Nah, gitu dielus. Ya, orang tua. Mak kita. Kayaknya aku nggak deh. Kalau bukan dielus aku bukan. Kakak saya suka bandel. kakak saya. Bandel ya kan. Tuh. Tapi kalau lagi adem-adem cepat besar ya kamu yang bos. Iya Pak. Gitu aku. Oke, lanjut lagi yang ke-8 ya. Menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa
keju, ada apa lagi? Donat. Ada donat ya. Tapi Bapak Ibuku bukan makanan yang Bapak Ibu bawa di sini. Membawa oleh-oleh yang bermacam-macam namanya penyakit. Apa itu? Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi. semua lah. Semua. Macam-macam ya. Nggak Ya. bisa terhitung lagi. Betul. Nah, kalau kita terapin menghilangkan rasa sakit karena Bapak Ibunya lagi sakit, lagi berdenyut, gak bisa jalan. Ketika diterapiin, hilanglah rasa sakitnya. Tapi jangan bangga kalau langsung hilang, karena harus mengalami namanya Reaksi. Nah, ya. Tapi itu cuma sementara, tidak selamanya. Yang ke-9, antibody. Tapi ini yang paling penting Bapak Ibu. Apa itu Guru Agus? Antibody. Apakah itu perlu semua? Perlu. Di atas segala-galanya antibody yang perlu. Karena kutanya, pertahanan negara Republik Indonesia itu apa? Tentara kan? Betul ya? Kalau nggak kuat tentara kita, orang lain bisa masuk, ya kan? Tentara tubuh kita adalah antibody. Apa antibodinya Guru Agus? Suhu tubuhnya. Apa itu suhu tubuh? Suhu tubuh hangat. Yang hangat. Ya aku pikir lagi Bapak Ibu. Hangat. Hah? Hangat. Apa? Nah, kekebalan tubuh itu banyak sekali. Kalau kita bicara dengan sel darah putih, itu adalah sebagai tentara juga, betul? Tapi kita bicara juga suhu tubuh, itu juga salah satu adalah kekebalan tubuh. Jadi menurut Guru ada dua. Sebagai sel darah putihnya harus oke, karena sel darah putih sebagai tentara di dalam tubuh manusia yang berperan pertama menghadapi virus, betul? Virus apa? Contohnya corona, demam, ada virus. Yang melawan dia apa? Bukan sel darah merah, si putih yang maju. Nah, namanya si putih. namanya si putih yang maju. Dihadapinya lah si virus tadi. Kalau sel darah putih yang lemah atau tidak bagus, maka si virus itu Udah masuk. gampang masuk. Nah, dari luar dulu ada lagi yang mendukung sel darah putih ini, adalah yaitu kalau tubuh kita dingin, suka pakai AC, suka minum TOB. Ya, memang di Batam ini kota TOB. Iya, ya? betul. Kalau nggak makan Lontong. tuh, habis makan lontong, Saya nggak suka apa makan yang lontong. berminyak-minyak dan Iya. segala macam harus minum TOB. Kalau nggak minum TOB itu namanya belum makan. Belum makan, Ya kan? iya. Nah, karena sakitnya kita menyayangin tenggorokan kita, sebenarnya rasanya cuma nyampe di sini aja ya, belum ya kan? Atau ada rasanya nyampe di sini? Enggak. Gak ada ya, nyampe di sini aja ya. Dari sini sampai ke sininya itu ada rasanya. Habis itu gak ada rasa lagi kan? Nah, karena kita selalu menyayangi ini, makanya lah Bapak Ibu banyak orang di Batam ini mengalami stroke lah, penyakit jantung lah, pecah pembuluh darah. Di Batam Bapak Ibu makin banyak rumah sakit. Kenapa? Gak muat lagi yang sudah dibangun. Ya, tapi kita bersyukur karena kena PD kita tidak mungkin masuk ke situ. Amin. Amin. Kita pasti sehat, oke? Kurang semangat, oke? Orang yang rajin terawih setiap hari pasti sehat, betul? Oke. Kalau orang yang mau sehat tidak boleh ada diam-diam. Kalau dia diam-diam terus di bangku, bukan orang sehat namanya, tapi orang sakit. Hanya orang sakit yang diam. Betul. Nah, itu benar lagi, Pak. Bicara tentang hati lagi, Pak Ustaz. Kalau hati, bahasa kedokterannya adalah liver, betul ya? Kalau hati sebelah yang Bapak bilang itu namanya perasaan, betul ya? Jadi manusia itu sudah sakit hatinya aku, berarti dia sakit liver dong. Iya kan? Iya. Kalau dibilang sakitnya perasaanku, baru betul. Nah, tapi sebenarnya kita di sini paling bukan sakit hati, tapi sakit perasaan, betul? Gara-gara Guru Agus sering-sering
Rolling. Mana ada yang rolling ya? Nabrak lagi siapa yang bilang tadi mana ada rolling ya? Kok gitu Bu Neti? Tuh tanya sambalnya ini. Soalnya ini ada 3.000 orang ini. Kurang lebih lah, ya kan? Ada yang pernah saya rolling? Gak ada. Kok Bu Neti mau naik gitu? Apa maksud Bu Neti? Fitnah lebih kejam dari itu Bu Neti. Kan di belakang lagu-lagu Ah? kan? Oh iya ya, guru Agus itu karena sandalnya dibawa ke dalam, parkirnya nggak teratur, pergi ke toilet dilupain apa? Siram. Siram. Bajunya dilupain di kamar mandi. Yang aneh-aneh tinggal di kamar mandi. Hah? Iya, Ada ketinggalan. baju di kamar mandi. Iya. Kan yang satu itu, satu. Satu lagi apa tuh? Yang kemarin ketemu. Oh itu ya. Iya, tahu lah. Kelas lagi lah Bu, ya Allah. Oke, jadi Bapak Ibu intinya kalau kita mau sehat ingat Bapak Ibu. Sekali lagi ku kasih tahu karena mumpung kita lagi banyak nih ya. Kalau sehat. Nah, ini dia teman-teman, kami sudah di ruangan terapi seperti video-videoku sebelumnya. Di sini kami baru baring-baring seperti ini ya. Kalau selimut itu terserah mau selimut apa saja, warna apa saja. Tetapi kalau baju dan kaos kaki itu sama celana harus putih. Katanya kalau nggak putih nggak meresap penyakit-penyakit kita, karena kita di sini orang penyakit-penyakitan semua. Oke teman-teman, itu saja video saya. Maaf agak panjang karena juga panjang ini pengambilannya. Oke, terima kasih sudah ikutin video saya. Jangan lupa jika suka videonya di like, subscribe yang belum subscribe, tekan tombol lonceng yang belum tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di videoku yang berikut. Dadah.